Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fariha. Di sini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran etika bisnis di perusahaan e-fishery. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai profil e-fishery. E-fishery ini merupakan startup teknologi asal Indonesia yang bergerak di bidang aquaculture dan didirikan pada tahun 2013. Perusahaan ini berfokus untuk penyedia solusi digital yang membantu pembudidaya ikan dan juga udang. Salah satu produk utamanya adalah alat pemberi pakan otomatis atau smart feeder yang membantu meningkatkan efisiensi dalam proses budidaya. Selain itu, e-fishery juga memiliki platform digital yang mencakup pembiayaan, distribusi, juga manajemen operasionalnya. Nah, dengan inovasi tersebut, e-fishery ini telah menjangkau banyak pembudidaya di Indonesia dan berhasil menarik pendanaan dari investor global. Ini awal mula kasus dari fraud e-fishery. Di balik pertumbuhan perusahaan yang terlihat pesat, justru e-fishery ini muncul permasalahan serius. Nah, kasus ini tuh mulai terungkap setelah adanya laporan dari whistleblower yang menyebutkan adanya dugaan manipulasi laporan keuangan. Hasil dari investigasi sendiri menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian data, termasuk dugaan penggelembungan pendapatan dan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibat dari kasus ini, CEO e-Fishery sendiri akhirnya dicopot dari jabatannya. Dan dari kasus ini kita bisa melihat bahwa keberhasilan bisnis itu tidak selalu mencerminkan praktik yang sehat, sehingga penting untuk dianalisis dari sisi etika bisnisnya juga. Nah, kenapa sih kasus e-Fishery ini termasuk pelanggaran etika bisnis? Nah, kasus e-Fishery ini tuh termasuk pelanggaran bisnis karena adanya tindakan fraud atau kecurangan yang dilakukan secara sengaja. Perusahaan diduga melakukan pemalsuan laporan keuangan dan penggelembungan pendapatan, sehingga informasi yang diberikan kepada investor itu menjadi menyesatkan atau tidak sesuai. Kemudian hal ini juga melanggar prinsip dasar etika bisnis, yaitu integritas, transparansi, dan juga akuntabilitas. Nah, dengan kata lain, terdapat unsur kesengajaan untuk menipu stakeholders demi kepentingan tertentu. Berikut merupakan stakeholders dari kasus e-fishery yang terdampak. Ini ada investor yang mengalami kerugian finansial akibat valuasi yang tidak sesuai kondisi nyata dan kehilangan kepercayaan terhadap manajemen. Kemudian juga ada mitra yang terganggu operasionalnya, pembayaran tertunda, dan kerjasama bisnis juga terhambat akibat krisis yang terjadi. Ada karyawan beberapa ini mengalami PHK massal dan ketidakpastian pekerjaan yang berdampak pada kesejahteraan karyawan itu sendiri. Dan juga ada kreditor. Kreditur ini menghadapi risiko gagal bayar. Secara lebih luas, kasus ini juga menurunkan kepercayaan terhadap ekosistem startup di Indonesia. Jadi dampaknya itu tidak hanya di internal, tetapi juga eksternal dan cukup luas untuk dampaknya sendiri. Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, perusahaan perlu menerapkan good corporate governance yang kuat, termasuk pengawasan dari Dewan Komisaris dan juga audit komite. Selain itu, audit independen dan sistem whistleblowing sangat penting untuk mendeteksi kecurangan sejak dini. Perusahaan-perusahaan juga harus memiliki pengendalian internal yang baik serta membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, bukan hanya fokus pada pertumbuhan perusahaan itu. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari kasus e-fishery ini, e-fishery menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis dapat merusak kepercayaan dan berdampak luas. Oleh karena itu, etika bisnis menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.